Satu pemain Eropa selain Jens Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan di lini depan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder. Wonderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing karena dirinya pernah dibidik oleh timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu. Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17. Di samping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia. Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal siap membela timnas Indonesia melalui unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Julian Orip terlihat sedang memantau timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar. Meski berposisi sebagai attacking midfielder, namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang timnas Indonesia mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng. Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol dan 3 assist dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaar U18 di Liga Belanda. Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaar U17 dengan koleksi 11 gol serta 5 assist dari 27 pertandingan di musim lalu. Julian Orip juga menjadi andalan di tim nasional Belanda U17 dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya. Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Shin Tae-yong untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela timnas Indonesia. Peluang striker tangguh kecil gabung timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Ole Romanyi salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban. Shin Tae-yong terus berjuang menyusun skuad timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia. Shin Tae yang punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Romanyi bergabung skuad timnas Indonesia. Ole Romanyi masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad timnas Belanda. Namun nama Ole Romanyi belum kunjung masuk skuad timnas Belanda. FIFA restui Calvin Verdonk bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ketua PSSI Erick Thohir mengabarkan pemain naturalisasi Calvin Verdonk sudah mendapatkan restu FIFA gabung timnas Indonesia. Restu FIFA dalam bentuk surat resmi FIFA disampaikan langsung kepada PSSI. Erick Thohir mengatakan dalam surat FIFA, Federasi Sepak Bola Belanda tempat Calvin Verdonk bernaung setuju perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia sangat senang mendengar kabar langsung dari Ketua PSSI Erick Thohir tentang Calvin Verdonk. Masuknya Calvin Verdonk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pemain yang belum lama resmi menyandang status warga negara Indonesia itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda ketika melawan Filipina. Kedatangan Calvin pun tentu akan mempertebal stok di posisi timnas Indonesia. Saat ini, setidaknya ada 2 pemain yang beroperasi sebagai bek kiri, yaitu Saine Patinama dan Pratama Arhan. Merespons hal tersebut, Saine Patinama mengakui jika Calvin Verdonk merupakan pemain yang sangat bagus. Dirinya pun sudah lama mengenal pemain yang memperkuat NEC Nijmegen di Eredivisie Liga Belanda. Saine pun mengaku hadirnya pemain berusia 27 tahun itu membuatnya harus menampilkan performa terbaik di sesi latihan. Tidak merasa tersaingi, Saine Patinama yang berusia 25 tahun itu pun siap bersaing secara sehat demi dilirik Shin Tae-yong.
Sintayong bisa bangga, calon andalan timnas Indonesia ini berpotensi cetak sejarah di Liga Eropa. Calvin Verdon, pemain kelahiran Dordrecht tersebut memang dikabarkan sedang dalam tahap naturalisasi dan bisa segera perkuat timnas Indonesia. Menurut keterangan dari Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, nama Calvin Verdon serta satu pemain keturunan lain, Jens Raven, sedang dalam proses untuk menjadi WNI. Bahkan jika semua proses berjalan lancar, Calvin Verdon serta Maarten Paes yang sudah lebih dulu resmi jadi WNI bakal bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia bulan Juni nanti. Jelang resmi jadi WNI dan gabung timnas Indonesia, performa Calvin Verdon lebih dulu sukses mencuri perhatian di kompetisi Eropa. Bahkan Calvin Verdon berpeluang cetak sejarah dalam karirnya di dunia sepak bola. Sebelum memperkuat timnas Indonesia, Calvin Verdon yang musim ini memperkuat NEC Nijmegen di kasta teratas Liga Belanda berhasil mengamankan satu spot ke babak playoff Conference League. Di pertandingan terakhir Eredivisie musim ini, Calvin Verdon yang turun sebagai starter berhasil membawa NEC Nijmegen menang telak atas Almere City. Finish di urutan ke-6 klasemen bakal menghadapi Go Ahead Eagles pada babak semifinal playoff Conference League. Andai berhasil menang, NEC Nijmegen bakal lolos ke final dan selangkah lagi bisa lolos ke ajang UEFA Conference League musim depan. Setelah lolos ke final, NEC Nijmegen tinggal menanti lawan antara Utrecht atau Sparta Rotterdam untuk memastikan tiket ke Conference League. Jika berhasil lolos Conference League, hal tersebut bakal jadi rekor buat Calvin Verdon, lantaran untuk pertama kalinya dalam sejarah bek 27 tahun itu bisa main di turnamen antar klub Eropa. Timnas Indonesia krisis kiper, FIFA tolak naturalisasi Maarten Paes. Hernando Ari diragukan tampil membela timnas Indonesia versus Filipina. Kiper timnas Indonesia ini masih trauma membuat kesalahan blunder, sehingga bola berhasil direbut pemain Irak Ali Jassim berbuah gol ke gawang dijaganya. Sejak kejadian itu, Hernando Ari mengalami galau luar biasa. Ia merasa bersalah. Rekan sesama pemain timnas Indonesia mengakui kondisi Hernando Ari tidak stabil setelah pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berpikir ulang memainkan kembali Hernando Ari pertandingan Indonesia versus Filipina. Hernando Ari khawatir terjadi kesalahan berikutnya di depan penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia krisis kiper membuat Sintayong berharap Maarten Paes segera bergabung timnas Indonesia. FIFA tolak kiper asal Amerika Serikat Maarten Paes gabung timnas Indonesia. Indonesia tetap ngotot ingin naturalisasi Maarten Paes. Penyelesaian masalah ini diserahkan FIFA kepada Pengadilan Arbitrase Sepak Bola CAS. Namun hingga saat ini belum ada keputusan CAS untuk Maarten Paes.